Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, masuk pada Rub'u Tsani, bagian yang kedua dari kitab ini adalah rubu adat, seperempat yang kedua. Setelah seperempat yang pertama sudah kita bahas berkaitan masalah ibadah, kemudian seperempat yang kita masuk pada seperempat yang kedua, yakni masalah adat dan muamalah kebiasaan. Ada beberapa bab ya. Kemarin kita bahas yang pertama tentang masalah adab-adab makan dan berkumpul dalam makan. Yang kedua, di seperempat yang kedua ini adalah tentang kitabun nikah wa adabuhu, bab tentang kitab nikah dan adab-adabnya serta hal-hal yang terkait dengan masalah nikah. Ikhwana fi din jazakumullah wa rahimakum, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama dan bahwa nikah adalah mustahab, sesuatu yang disunnahkan. Banyak di dalamnya dari berbagai keutamaan-keutamaan. Dan juga bahkan pada pernikahan itu ada banyak faedah-faedah. Di antaranya yang pertama adalah anak. Karena dengan maksud pernikahan adalah baqaun nasl, yakni melanjutkan keturunan, agar terus berlanjut keturunan. Dan juga dalam hal ini juga faedah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala ketika berusaha untuk mendapatkan itu, agar manusia adalah tetap, yakni tetap ada. Lebih lagi dalam hal ini adalah dengan niatan agar tetap ada yang membawa estafet risalatul Islam. Maka dalam pernikahan ini juga di antara faedahnya juga yang kedua adalah mencari cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperbanyak keturunan, di mana Nabi alaihi salatu wasallam berbangga diri dengan umatnya yang banyak. Makanya beliau mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah dengan yang penyayang, al-wadud al-walud. Al-wadud yang penyayang dan banyak anak dan peranak, yakni yang banyak anaknya. Maka sungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak nanti di yaumul qiyamah. Yang ketiga, faedah dari pernikahan ini adalah mencari barokah dari doanya anak yang saleh dan juga syafaat ketika ditinggal mati oleh anak yang kecil. Maka berbahagialah, tidak perlu bersedih ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil buah hati kita, misalkan yang masih kecil, masih balita, maka itu akan menjadi syafaat bagi orang tuanya. Bahkan dalam riwayat yang lain, dia yang nanti akan menunggunya untuk mengantarkannya masuk ke dalam jannah. Sebagaimana riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dua orang anak perempuan yang bermain-main di depan pintu surga, kemudian disuruh untuk masuk. Namun kemudian dua anak tadi mengatakan, nanti saya lagi menunggu kedua orang tuaku. Maka ini tentunya adalah faedah yang sangat besar. Memang satu sisi adalah sedih. Bagaimana Rasulullah SAW juga sedih ditinggal mati oleh anak-anaknya masih kecil. Ya. Ibrahim, Abdullah, ya, nah masih kecil juga
Rasulullah bersedih. Namun di balik kesedihan itu bagi seorang beriman adalah ada kebaikan-kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga faedah dari pernikahan ini adalah at-tahassun min syaitan, menjaga diri dari syaitan dengan tertahannya dari goncangan syahwat. Maka dengan menikah akan bisa menjaga diri, termasuk juga bisa membentengi seseorang dari terjerumus tenggelam dalam kerusakan-kerusakan syahwatnya. Sebagaimana juga yang berikutnya faedah yang lain dari pernikahan adalah tarwihun nafas, menjadikan jiwa itu menjadi lapang, menjadi tenang, nyaman. Ini ketika bergaul dengan istrinya, bermuamalah dengan istrinya, maka itu didapat bagi seorang laki-laki, dan itu sudah sunnatullah ala wajhil ardh. Karena Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan untuk kalian itu pasangan-pasangannya, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tenang, sakinah hidupnya dengannya. Maka adanya pasangan hidup itulah yang akan bisa menenteramkan kehidupannya ketika di dunia. Sebagaimana juga faedah yang berikutnya dari faedah pernikahan ini juga bisa menenangkan hati, mencurahkan hati dalam mengatur rumahnya. Demikian pula berbagai kesibukan-kesibukan dalam rumah tangganya, kesibukan di dapur, dari membersihkan rumahnya, menyapunya, kemudian juga membersihkan berbagai perabotan, dan juga menyiapkan berbagai sebab-sebab dari kehidupan, perabot rumah tangganya. Maka ketika ada istri, itu tentunya akan lebih nyaman. Apalagi jika seorang laki-laki sendirian dalam rumah yang seperti itu, tentunya akan jenuh. Maka, dan bahkan juga kalau kemudian ditanggung sendiri, itu juga akan habis waktunya, hilang waktunya hanya untuk mengurusi rumahnya, masak sendiri, nyuci sendiri, kemudian bersihkan rumah sendiri dan seterusnya, habis waktunya. Apalagi kemudian ditambah lagi dengan kerjaan, maka kapan? Tidak ada kesempatan untuk kemudian belajar dan beramal, mencari ilmu. Maka dengan istri adalah akan bisa tertopang. Karena wanita yang salihah itu akan membantunya dalam urusan agamanya. Dengan pernikahan, wanita yang salihah ini akan bisa membantu dalam agamanya. Karena pernikahan itu kalau kemudian tidak didasari dengan agama, ini yang akan terjadi khalal, akan terjadi kesenjangan, akan terjadi kekurangan, akan terjadi sesuatu hal yang mesti masalah dari sisi hatinya. Maka ini agama. Makanya Nabi SAW mengatakan, tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi dengan 4 perkara. 4 perkara, ya. Dengan kecantikannya, dengan kedudukannya, dengan hartanya, dan dengan agamanya. Dan Nabi mengatakan, fadfar bidatid din taribat yadak. Pilih yang beragama, maka itulah yang akan membahagiakan hidupmu. Maka ini kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemudian juga
dengan menikah ini juga adalah untuk bisa memerangi jiwa kita dan juga membiasakan, khususnya bagi kepala rumah tangga, bagi seorang bapak, seorang suami, untuk menjaga kredibilitasnya sebagai seorang pemimpin, memiliki wilayah, memiliki kekuasaan, dan juga bagaimana untuk bisa menegakkan, mengerjakan hak-hak keluarganya, hak istrinya, bisa bersabar, tahu sabar terhadap istrinya, dan juga bisa menahan diri dari berbagai hal-hal yang mungkin menyakitinya atau mengganggunya, dan ada usaha untuk kemudian memperbaikinya, dan tentunya dengan bimbingan-bimbingan agama. Demikian pula sungguh-sungguh dalam mencari penghidupan yang halal adalah untuk istrinya. Demikian pula bagaimana upaya untuk menegakkan pendidikan bagi anak-anaknya. Dan tentunya ini semuanya adalah merupakan amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang sangat utama. Ya. Maka dia ada riayah, dia ada wilayah. Seorang punya suami, riayah, bagaimana dia mengatur, menjaga, mengurusi keluarganya, dan juga punya wilayah. Tapi kalau sendirian, coba siapa yang dipimpinnya, siapa yang diaturnya, siapa yang, maka jelas kurang. Keadaannya sebagai seorang laki-laki itu tidak berfungsi. Ini. Dan tentunya hilang dari banyak keutamaan-keutamaan dan amalan-amalan yang saleh. Dari fadlur riayah, ya, keutamaan mendidik istri dan anak-anak ini sangat besar. Ya. Kemudian juga wilayah, tanggung jawab. Demikian pula usaha memperbaiki anak dan istri adalah kedudukannya sama dengan jihad fi sabilillah. Sangat besar. Maka individu-individu seorang muslim, manakala semuanya didasari dengan keimanan, dengan bimbingan-bimbingan sunnah-sunnah Nabi SAW, ini sangat luar biasa. Kehidupan rumah tangganya hanya pahala dan pahala saja yang dia dulang. Jadi bisa mendulang pahala dengan rumah tangganya itu. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala membawakan satu riwayat dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, dinar anfaqtahu fi sabilillah, wa dinar anfaqtahu fi raqabah, wa dinar tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinar anfaqtahu ala ahlik, afdaluha alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, dan satu dinar yang engkau sedekahkan untuk seorang miskin, dan satu dinar yang engkau berikan, engkau infakkan kepada istrimu, kepada keluargamu. Yang paling utama dari infak semuanya ini, kata Nabi SAW, afdaluha alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang paling utama adalah satu dinar yang engkau berikan kepada istrimu. Maka ini juga untuk mendulang pahala. Jangan bakhil, jangan util, ya, kepada istrinya, jangan hitung-hitungan. Ini apa yang kita belanjakan, apa yang kita berikan kepada anak istri, itu tidak akan hilang, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembangkan.
dan itu infak yang paling baik. Maka ini khonafidin jazakumullah rahimakum, di antara fawaid ini, baru di antaranya. Kalau kemudian kita kupas masih sangat banyak sekali. Ini satu sisi, banyak faidahnya. Namun sisi yang lain juga harus dipertimbangkan, ya. Dalam pernikahan ini juga ada afat. Ada berbagai kendala-kendalanya, hal-hal yang terkadang luput dari kita. Maka ini artinya ada penyakitnya juga, yang mestinya kita juga mesti berhati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di surat At-Taghabun bahwa anak dan istri kalian itu adalah musuh bagi kalian. Anak dan istri itu musuh. Bagi kalian. Artinya ini adalah ada juga sisi-sisi itu yang harus diperhatikan. Maka dalam pernikahan ini juga ada afat. Yang paling berat, yang paling kuat dari kendala ini adalah ketidakmampuan untuk mencari yang halal. Dan ini hal yang perlu diperhatikan. Terkadang kecintaan kepada istrinya menjadikan dirinya rela untuk mengambil atau mencari yang tidak halal. Maka ini fudul, kelewatan, berlebihan, ya. Maka bisa kemudian terjerumus ke dalam kebinasaan. Ini yang pertama. Maka hendaknya hati-hati dari memberi nafkah kepada anak istri itu dari hal-hal yang haram, ya. Kemudian yang kedua adalah kurang dalam menunaikan hak-hak istrinya, juga kurang dalam bersabar ketika menghadapi kelakuan dan akhlak istrinya yang barangkali kurang baik. Dan ini memang dibutuhkan kepada ketegaran, kesabaran, ujian. Karena seorang laki-laki adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa istrinya seperti itu? Ada seorang tabi'in yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istrinya yang akhlaknya kurang baik. Bahkan ini sampai yang lainnya, yakni para ulama yang semasanya ketika itu menyarankan untuk diceraikan saja. Mereka saya mengatakan orang sepertimu banyak yang mau. Ini. Namun tabi'in ini sangat bersabar dan mengatakan, cukuplah Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengan istriku ini. Maka seandainya aku ceraikan istriku, barangkali Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian lebih berat dari ini. Maka ini ketika semuanya adalah ikhtisab karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah pahala yang sangat besar. Karena Rasulullah juga mengatakan, inna idhamal jaza ma'idhamil bala, sungguhnya besarnya pahala itu adalah sesuai dengan besarnya ujian. Semakin berat, maka insyaallah taala manakala kita ikhtisab, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara penyakit-penyakit dalam pernikahan ini adalah bahwasanya istri dan anak-anak bisa saja mereka menyibukkan seorang suami dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari ingat kepada Allah, lalai dari belajar, lalai dari ibadahnya. Siang dan malamnya hanya kemudian menikmati dengan anak istri saja.
Ini hanya bersenang-senang dengan anak istrinya. Maka ini juga fitnah. Dan kemudian terkadang tidak terpikirkan, tidak diberi kesempatan hatinya untuk memikirkan akhiratnya dan beramal untuk amalan-amalan akhiratnya. Maka ini merupakan sumber penyakit yang paling besar dalam pernikahan. Ketika anak dan istri menjadi bala, menjadi sumber bala, karena hakikat dari bala adalah dalam perkara agama. Makanya Nabi SAW berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ujian-ujian dalam agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Kau jadikan musibah kami itu dalam perkara agama kami. Dan ini adalah asbabul musibah, sebab-sebab yang bisa mengantarkan, menjadikan datangnya musibah dalam agama adalah anak dan istri. Lalai dari baca Quran, lalai dari zikir karena dengan sibuk dengan anak. Ini. Maka ini hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kemudian anak dan istri itu kemudian melalaikan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, sebagaimana di awal sudah kita bahas, mereka adalah tempat untuk kita mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada istri dan anak-anak, bukan sekedar jiwa kita saja mencari ketenangan hidup. Namun sisi yang lain kita butuh untuk kita bisa mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Maka kita butuh pada mereka. Untuk itu juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa untuk kemudian tidak menyia-nyiakan kepada mereka. Maka tentunya bagaimana menjadikan rumah tangga ini adalah yang akan mengantarkan kepada kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kalau kemudian rumah-rumah yang di dalamnya, ya, sebagaimana dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, ini benar-benar menjadi surga dunia, insyaallah taala itu yang akan mendapatkan dari kenikmatan surga di akhirat kelak. Maka inilah yang perlu diperhatikan dari dua sisi ini. Kemudian tentunya berkaitan dengan pernikahan ini adalah masalah tibil usrah, muasyarah zaujiyah, hubungan keluarga yang baik. Maka adalah hubungan, termasuk dari hubungan keluarga yang baik. Yang pertama adalah perkara agama, dalam perkara agama. Artinya kita menilai seorang wanita yang baik untuk menjadi penopang hidup kita dalam rumah tangga kita, yang pertama dinilai dari agamanya. Dan ini pokok. Karena Nabi SAW, alaika bidatid din, fadhfar bidatid din, carilah peruntungan dengan yang beragama. Karena kalau kemudian agamanya tidak baik, ini akan rusak, akan merusak agama suaminya. Maka ini juga akan bisa menjadi bala, menjadi bencana yang akan menjadikan keruhnya kehidupan seorang laki-laki. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Maka buruknya akhlak ini juga memberikan madarat. Jadi madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Buruknya akhlak seorang istri ini memberi madarat yang lebih besar daripada manfaatnya.
Namun demikian adalah satu keutamaan ketika seorang suami itu bisa membimbing istrinya beragama, membimbing istrinya berakhlak yang mulia untuk menjadi wanita-wanita yang salihah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, fas-salihatu qanitatun hafizat. Wanita yang salih adalah qanitat, yang taat, yang tunduk kepada Allah, tunduk kepada perintah Rasulnya, tunduk kepada suaminya. Ini hafizat, menjaga diri, menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan suaminya dan keluarganya. Dan itu tentunya adalah butuh kepada bimbingan, dan ini adalah tanggung jawab seorang suami. Ini husnul khuluq. Kemudian yang ketiga adalah husnul khalq. Ini memang juga perlu, meskipun ini bukan hal yang pokok. Husnul khalq artinya kecantikan seorang istri, ya. Paras seorang istri ini juga satu hal yang membantu sekali, memberikan semangat. Makanya termasuk di antara yang disunnahkan sebelum nikah adalah supaya melihat dulu kepada calonnya. Namun melihat dalam hal ini adalah melihat untuk menguatkan untuk mau menikah dengan itu, bukan untuk nazar tamattu, bukan memandang, melihat untuk menikmati, tidak. Karena sebagian ikhwah ada yang kurang ajar, ya. Nazar itu adalah untuk tamattu, ini untuk dinikmati. Akhirnya kemudian dengar lagi yang lainnya, dilihat lagi, kemudian yang lainnya diafkir dan seterusnya seperti itu. Maka ini enggak benar seperti itu, ini zalim, ya. Seperti itu tidak dibenarkan. Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan untuk nazar itu dalam hadisnya Jabir bin Abdullah, juga dalam hadisnya Abdurrahman bin Auf, ya. Ini pun juga adalah supaya untuk menguatkan. Tentunya ketika sebelum nikah itu sudah mendapatkan informasi lebih dahulu, ya, mendapatkan informasi lebih dahulu dari kawan-kawannya, dari sebayanya atau dari keluarganya misalkan. Nah, kemudian nazar kepada yang akan dilamarnya itu adalah memang untuk menguatkan dan juga dan membantu untuk menjaga, karena tabiatnya seorang laki-laki adalah seperti itu. Maka di sini juga beliau menyebutkan, mengatakan bahwa qad kana aqwam la yanzuruna fil husn wa yaqsuduna tamattu, maka memandang ini bukan dengan maksud tamattu. Ini ya, ada sebagian memang seperti itu diriwayatkan dari sebagaimana hadis yang satu riwayat yang dibawakan Imam Ahmad rahimahullahu taala, seorang yang memilih seorang wanita yang juling matanya, ya. Dan ini jarang, ya, karena menikah bukan untuk melihat itu, tapi adalah mungkin dilihat dari sisi keutamaan yang lainnya. Makanya ini yang ketiga. Kemudian yang keempatnya adalah yang juga termasuk dari husnul muasyarah adalah ringan dalam mahar. Dan banyak riwayat ringan dalam mahar, seperti misalkan kisahnya Ummu Sulaim yang maharnya adalah hanya masuk Islamnya suaminya ini, calon suaminya masuk Islam, itu maharnya. Putrinya juga Sa'id bin Musayyib ini kibar tabi'in, pimpinannya para tabi'in, ketika menikahkan putrinya ini, itu hanya dengan 2 dirham saja. Maharnya cuma 2 dirham saja.
Dan itu juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengingatkan, la tughalu fi muhurin nisa. Jangan kalian bermahal-mahal dalam maharnya para wanita. Ini. Demikian pula sebagaimana dari sisi wanita juga jangan mahal-mahal dalam maharnya, demikian pula sebaliknya, ya. Dari pihak laki-laki pun juga jangan memandang kepada bagaimana kekayaan calon istrinya misalkan. Ini enggak, juga kurang baik, ya. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, "Idza tazawwaja ar-rajulu wa qala ayu syai'in lil mar'ah." Apabila ada seorang laki-laki yang menikah kemudian bertanya, apa yang dimiliki oleh wanita itu, maka beliau katakan, fa'lam annahu lis. Ketahuilah bahasanya laki-laki itu adalah pencuri, ya. Kalau kemudian menanyakan duwe apa, ya. Ini, maka karena menikah adalah bukan untuk menikmati atau ngerogoti kepada si istrinya itu, ya. Faidah-faidahnya adalah sebagaimana di awal sudah kita bahas. Kemudian yang kelima adalah termasuk dari tibil usrah ini adalah untuk menikah dengan yang masih gadis ini, ya. Meskipun itu juga bukan hal yang ini, ya, bukan hal yang utama, yang pokok. Namun Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Ketika dalam hadisnya Jabir bin Abdullah, ya, Jabir mengkhabarkan datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sudah menikah. Kemudian Rasulullah bertanya, dengan janda atau dengan gadis? Maka dia mengatakan dengan janda. Maka Rasulullah bertanya, kenapa tidak gadis saja yang engkau bisa bermain dengan dia, dan juga sebaliknya. Namun ternyata Jabir juga pertimbangannya masih punya adik-adik yang kecil-kecil karena bapaknya meninggal, ya, meninggal di Uhud itu. Meninggal, kemudian masih memiliki adik-adik kecil yang dengan itu adalah dimaksudkan untuk bisa membimbing adik-adiknya. Maka ini juga seperti itu. Bagaimana istri itu juga menjadi ibu mungkin bagi saudara-saudaranya, atau mungkin menjadi kakak bagi betul-betul menjadi kakaknya, bagi saudara-saudara yang bisa membantunya. Kemudian juga termasuk dari tibul usrah mencari yang beranak, bagaimana tadi kita bahas. Kemudian nasab, ya, yang baik-baik, artinya nasab ini adalah dari keluarga yang beragama dan keluarga yang saleh, ya, keluarga yang baik-baik. Dan tentunya lebih utama adalah dari orang lain, bukan dari keluarga. Artinya bukan dari masih kerabat ini. Artinya menikah itu lebih baik ketika tidak ada hubungan nasab, ya. Itu akan lebih baik. Meskipun juga masih ada hubungan nasab juga enggak ada masalah. Ini adalah dari sisi mungkin afdaliyah saja. Maka khana fi din jazakumullah rahimakum, ini di antara tibul usrah dalam rumah tangga. Dan masih ada masalah adab-adab dalam muasyarah, insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Barangkali ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi ibrah bagi kita semuanya, untuk kita bisa mengoreksi kembali dalam rumah tangga kita, agar benar-benar bagaimana rumah tangga kita adalah bisa kita meraih sukses, mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allahu wa iyyakum min kulli khairin wassalah. Innahu lidzalika alqadir alaihi wallahu a'lam. Wa sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima' wa barakallahu fikum.